Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Seminar sebentar lagi akan kita mulai. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:01, kita akan memulai seminar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung juga kepada Bapak dan Ibu dosen di sini. Yang saya lihat bergabung itu ada Pak Sostenis, Ibu Eti Wartika, Pak Venius, dan juga Pak Donald. Terima kasih atas waktunya dan juga kepada seluruh mahasiswa STT Senpol Bandung. Senang sekali karena pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dan seminar penelitian STT Senpol Bandung yang diadakan pada hari ini tanggal 20 September 2023. Baiklah, sebelum memulai seminar kita pada pagi ini, kita akan buka di dalam doa. Kita di dalam doa, saya minta kesediaan Ibu Karol. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih, Leni. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan terima kasih jikalau siang pagi hari ini Tuhan kami boleh dikumpulkan untuk kembali mendapatkan wawasan dan pengetahuan melalui seminar penelitian. Kami menyerahkan keberadaan setiap kami sehingga kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyerap, bahkan juga untuk memberkati kami dalam kehidupan ataupun juga di dalam pelayanan kami. Pimpin juga untuk setiap pembicara kami, baik Pak Sostenis dan juga Pak Donald, kiranya Tuhan memimpin dengan hikmat, kuasa yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh disampaikan dengan baik. Dan kami menyerahkan ya Tuhan untuk jalan setiap kami, sehingga kami boleh mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan seluruh perangkat kami, Tuhan juga pimpin dan juga tolong. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara seminar penelitian pagi ini ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Caroline. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan juga Pak dosen. Di sini saya lihat ada Pak Yusnoferi dan juga mahasiswa yang ada. Nah, pada siang hari ini kita akan memulai langsung seminar kita dengan materi yang pertama itu akan diberikan oleh Bapak Sostenis Gebu MTH, di mana beliau juga adalah salah satu dosen di STT Senpol Bandung. Dan materi yang akan disampaikannya yaitu pentingnya pekerja Kristus dalam implementasi amanat agung. Nah, untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak Sostenis. Langsung saja gitu. Iya Pak, langsung saja Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan seminar penelitian, dan artikel ini sebetulnya sudah dimuat di jurnal IAKN Manado ya pada awal tahun kemarin. Jadi baru diseminarkan hari ini. Terima kasih. Saya lihat sini ada Pak Yusno, Pak Donald, Pak Domingus, Pak Venius. Terima kasih Ibu Eti, kemudian semua mahasiswa yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini.
Saya langsung saja uh, share screen. Oke, jadi saya sedikit mengubah judul dari seminar pada pagi hari ini, yaitu pentingnya pekerja Kristus di era postmodern. Jadi mungkin saya sedikit memberi variasi. Tema ini sebetulnya tema yang klasik atau boleh dikatakan tema yang sudah dibicarakan sejak Tuhan Yesus berbicara dengan para rasul ya, para muridnya tentang pentingnya pekerja di ladang Tuhan gitu. Jadi ini bukan suatu isu yang baru, ini sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri bahwa untuk menjangkau dunia yang luas ini tentu dibutuhkan pekerja, dan tantangan bagi para murid itu uh, ya baru segelintir orang. Tuhan menantang mereka penting. Ini menjadi satu problem yang terus terjadi sepanjang sejarah kekristenan, bahwa diperlukan pekerja-pekerja Kristus yang siap untuk melaksanakan amanat agung. Apalagi di tengah-tengah kita di era modern, postmodern ya, di mana di dunia modern ada banyak hal yang di dunia postmodern ada banyak hal yang janggal gitu, di mana mungkin orang tidak peduli dengan agama, orang tidak peduli dengan kebenaran yang absolut, orang hidup semaunya saja. Ini menjadi suatu hal-hal yang ganjal, yang ganjil ya di dalam dunia postmodern. Tetapi di situ juga sebenarnya ada satu tantangan bagi uh, gereja atau bagi orang Kristen, bahwa pentingnya pekerja Kristus untuk hadir di tengah-tengah dunia postmodern yang kita sedang hadapi ini. Oke, tantangan. Gereja sedang menghadapi masalah genting karena kekurangan pekerja. Tanpa pekerja yang siap melayani, gereja mengalami kendala mendasar dalam pimpinan umat, rendahnya penuaian jiwa, tambah pertumbuhan rohani, umat yang tak tergembalakan. Nah, mereka menjadi suam-suam kuku. Lama-kelamaan mungkin gereja itu akan menjadi punah. Jadi ini satu tantangan yang kita lihat, yang sedang um, apa mengingatkan kepada kita bahwa kalau gereja kekurangan pekerja, tentu itu akan menghambat dalam pembinaan umat, juga dalam menghambat penuaian jiwa-jiwa, juga mungkin warga jemaat itu tidak terlayani dengan baik, sehingga uh, kehidupan rohani mereka suam-suam kuku, sama seperti yang terjadi dengan 7 gereja dalam kitab Wahyu, yang akhirnya lama kelamaan mereka tidak mempunyai mutu atau kualitas iman yang jelas. Mereka meninggalkan Kristus dan akhirnya seperti mereka tidak punya gembala, lama kelamaan mereka suam-suam kuku, menjadi dingin, kemudian lama kelamaan punah, dan tak terdengar lagi kegentaran dari tujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu itu: Smyrna, Laodikia, Efesus, dan Pergamus, dan lain-lainnya ya, itu sisanya. Nah, itu ada 7 gereja yang sebenarnya menjadi cerminan atau menjadi teladan ya pada masa itu, tetapi karena mereka menghadapi masalah intern di dalam gereja, dan khususnya tidak ada pekerja yang menunjang pekerjaan Tuhan di situ, maka lama-kelamaan gereja itu menjadi punah. Dan ini menjadi sebuah tantangan yang ada juga di tengah-tengah dunia kita, atau di dalam tengah-tengah konteks kita, khususnya dalam pergumulan kita di Indonesia. Ini ada sebuah studi kasus. Saya sedang uh, sudah selesai sebenarnya, tinggal proses akhir. Saya mewawancarai seorang pendeta di Jakarta, dan untuk menulis biografi beliau, dan uh,
muncul sebuah diskusi hangat dengan beliau tentang sebuah gereja di Jakarta. Saya tidak usah sebutkan nama gereja itu, tapi sebuah gereja di Jakarta yang tergolong gereja suku peranakan yang tertua. Jadi gereja khusus sebuah kelompok masyarakat, entitas atau komunitas masyarakat yang tertua di Jakarta, dan itu berdiri sekitar tahun 1945. Jadi zaman kemerdekaan itu gereja itu mulai ada. Tetapi gereja itu selama 70 sekian tahun sejak kita merdeka, itu gereja itu tidak berkembang. Dan jemaatnya hanya itu-itu saja dari keturunan anggota jemaat tersebut. Jadi boleh dikatakan tidak ada suatu upaya untuk menjangkau orang di suku itu, di komunitas itu yang bukan anggota gereja. Jadi mereka tidak ada upaya apapun untuk menjangkau sesama komunitas mereka. Walaupun di komunitas itu banyak orang yang sebenarnya belum menjadi Kristen gitu atau belum menjadi percaya kepada Yesus. Nah, jadi ini selama 70 sekian tahun gereja ini ya tetap jemaatnya ya dari kawin mawin saja ya, dari kawin mawin dan dari anak dari keturunan mereka gitu. Jadi tidak ada suatu dampak yang signifikan keberadaan mereka di kota Jakarta untuk menjangkau sekitar 10 juta atau berapa juta ya, mungkin di atas 10 juta penduduk di Jakarta. Mereka nggak punya suatu pemikiran untuk menjangkau. Nah, apa yang boleh dikatakan terhadap gereja semacam ini? Kira-kira dengan melihat studi kasus ini, apa yang saudara bisa bayangkan atau apa yang saudara bisa dapatkan? Gereja macam apa? Uh, Gereja seperti ini yang notabene ada di sebuah wilayah yang ada peluang, ada tantangan untuk melayani, untuk bekerja, untuk melaksanakan amanat agung, tapi mereka tidak melakukannya, sehingga gerejanya stagnan atau gerejanya tidak berbuah atau tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi itu satu studi kasus. Kalau gereja tidak memproduksi pekerja dan untuk melatih mereka, untuk mendorong mereka mempunyai visi Allah, visi amanat agung dalam hati mereka, maka mereka tidak akan berbuat apapun juga untuk Tuhan, sehingga akhirnya lama kelamaan ya gereja itu akan berdiam diri di situ saja. Nah, ini studi kasus yang saya temukan melalui diskusi saya dengan salah seorang pendeta yang saya sedang wawancarai. Jadi berarti ada permasalahan ya dengan kondisi yang saya kemukakan tadi, bahwa tentu itu ada masalah di dalam gereja tersebut, atau ada masalah di dalam kekristenan pada masa kini yang jika uh, sebuah komunitas atau sebuah jemaat tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuhan. Ya, jadi dengan demikian saya melihat bahwa di konteks kita masa sekarang ini dibutuhkan pekerja. Ada kebutuhan pekerja Kristus. Misalnya di sebuah gereja, katakanlah mungkin gereja A, itu sudah ada pendeta, ada wakil wakil gembala, kemudian ada majelis, ada perangkat-perangkatnya, sampai tim tim pelawatan atau tim kunjungan itu sudah ada. Tetap saja gereja itu tetap merasa ada kekurangan pekerja. Ya, walaupun sudah ada gembala, wakil gembala dan seterusnya, tetap saja kalau mau melakukan suatu aksi, suatu kegiatan, mungkin penginjilan atau pelayanan keluar, pasti dibutuhkan pekerja. Jadi pekerja itu menjadi pekerja Kristus itu menjadi sebuah entry point penting di dalam sebuah komunitas jemaat atau sebuah komunitas gereja. Jadi pentingnya pemberita Injil dalam melaksanakan amanat agung. Ini dikatakan oleh Pak Edwin ya, dosen kita di sini, bahwa adanya kebutuhan pekerja dalam rangka untuk memberitakan Injil untuk menggenapi amanat agung. Ini dikatakan oleh Pak Edwin. Kemudian oleh Kim, ini juga Pak Kim yang artikelnya dimuat di jurnal kita, ini pemuridan yang intens guna menghasilkan pekerja. Jadi
gereja yang melakukan pemuridan, pembinaan, entah apa saja, apapun namanya EE atau Alfa dan sebagainya, atau mungkin pemuridan kontekstual atau pemuridan integratif atau pemuridan transformatif dan sebagainya, pokoknya sedang terjadi suatu pemuridan di gereja, itu tujuannya untuk menghasilkan pekerja. Tidak mungkin dong kita buang-buang waktu untuk memuridkan orang lalu kita tidak mengharapkan ada pekerja. Waktu pandemi kemarin, saya membina 4 mahasiswa melalui Zoom. Uh, Kami belajar 3 buku tentang pemuridan. Dan setelah itu, dari 4 mahasiswa itu, ada 2 orang yang sekarang sedang terlibat dalam pemuridan bagi mahasiswa baru di kampus tempat saya mengajar, di sekolah umum ya. Nah, jadi ini pentingnya pekerja. Orang dimuridkan supaya dia jadi pekerja. Kemudian ladang menguning membutuhkan penuai. Jadi seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 37-38, di situ bahwa ya ladang sedang menguning dan membutuhkan pekerja. Artinya dunia ini satu ladang yang begitu luas, suatu ladang yang senantiasa membutuhkan pekerja supaya mereka menuai. Ini dikatakan oleh Sunarkon. Jadi dari ketiga peneliti ini jelas sekali bahwa ada kebutuhan pekerja di dalam pelayanan kita secara ya di dunia modern ini ya, di dunia postmodern ini ya. Ini Matius 9 ayat 37 saya bacakan. Matius 7, Matius 9 ayat 37, tapi saya sebenarnya dari 35 ya. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus ini bahwa sangat dibutuhkan pekerja. Mengingat bahwa ladang ini sangat luas. Ya, di Indonesia ladang ini luas. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat dari entitas suku, maka di Indonesia ini ada sekitar di atas 500 suku. Kalau dilihat dari entitas bahasa, ya menurut sumber-sumber yang saya baca, itu sekitar 720-an bahasa yang ada di Indonesia. Berarti itu ada people group atau ada kelompok masyarakat atau ada komunitas, ada laos orang-orang yang ada di situ. Mungkin ada sejumlah orang, 10.000, 20.000 orang kalau dilihat dari aspek bahasa. Dan itu sebenarnya ladang yang luas, ladang yang menguning dan sedang membutuhkan pekerja. Mengapa kita membutuhkan pekerja? Ini Sari dan Listari mengatakan gereja kekurangan pekerja karena keengganan umat menyerahkan diri untuk melayani. Jadi, mengapa gereja mengalami kekurangan pekerja? Karena umat keengganan ya, ada kurang percaya diri barangkali, atau mungkin ini merepotkan kalau saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, ini akan mengganggu kehidupannya. Jadi, ada rasa enggan mereka mau menyerahkan diri menjadi pekerja. Kemudian Kajar Koro ini mengatakan bahwa umat lamban merespon panggilan Allah yang mengakibatkan gereja kekurangan pekerja. Ya, tadi seperti saya katakan, walaupun sudah ada pendeta dan perangkat-perangkatnya, tetap saja gereja mengalami kekurangan pekerja. Karena apa? Mungkin gereja atau umat lamban ya dalam merespon panggilan Allah. Sutanto mengatakan bahwa ada masalah recruiting. Mungkin tidak ada recruiting pekerja atau pelatihan dengan sengaja untuk menghasilkan pekerja. Seperti yang di kasus gereja yang tadi saya sebutkan. Jadi Tuhan menantang orang percaya, tetapi mereka menutup hati pada panggilannya. Nah, ini menjadi persoalan gereja mengalami kekurangan pekerja hingga saat ini.
Ini sekedar sumbangsi pemikiran dari saya saja ya. Ya, ini beberapa poin yang saya rumuskan. Jika warga gereja meresponi panggilan Yesus Kristus untuk menyerahkan diri bagi pekerjaan Allah, maka pelayanan pemberitaan Injil akan berjalan sesuai dengan manat agung. Jadi, kalau umat merespon, maka pekerjaan penuaian akan berjalan dengan baik. Prinsip, pekerja rohani mendapat panggilan Tuhan untuk menuai. Pekerja Kristus dituntut secara aktif dalam melayani. Pekerja Kristus ditekankan orang yang menyerahkan diri untuk diperlengkapi, mengabdi dengan penuh tanggung jawab bagi kerajaan Allah. Jadi harus ada panggilan. Nah, mungkin waktu beberapa tahun lalu, saya saya dengan tim saya memuridkan 37 orang. Tapi akhirnya yang menyerahkan diri untuk di follow up lebih lanjut adalah sekitar 10. Dari 10 itu hanya muncul 7 orang yang menjadi pekerja. Jadi luar biasa. Untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan itu makin kecil. Itulah sebabnya gereja kekurangan pekerjaan. Ini munculnya pekerja. Munculnya pekerja itu bermula dari adanya penginjilan atau pemuridan. Misalnya kita mendekati orang, kemudian kita melihat ada orang-orang yang kita dekati itu ada yang berpotensi, kemudian dari orang-orang yang berpotensi itu ada orang-orang kunci. Nah, tadi saya katakan 37 orang, kemudian ada sekitar 12 orang yang dimuridkan, tapi kemudian akhirnya hanya sekitar 7 orang yang memegang komitmen untuk melayani. Nah, saat ini sekitar 3 orang yang aktif, 4 mengatakan sibuk. Jadi dari banyak orang, kemudian orang potensi, kemudian orang kunci makin kecil, makin sedikit. Nah, orang-orang inilah yang akan melayani. Jadi gereja tetap kekurangan pekerja. Yang kedua, ini tentang pelatihan training. Orang menjadi pekerja itu harus dilihat dari wataknya. Kita harus membina wataknya. Kemudian konsep teologianya juga kita harus bangun. Dia juga harus punya kesadaran berbudaya, artinya bahwa dia orang yang mungkin bukan orang yang pemalu ya, orang yang harus berani untuk terbuka, berani mendekati orang, berani memulai suatu percakapan, diskusi. Itu pentingnya dari segi budaya. Kepemimpinan, kalau dia dimuridkan dengan tujuan, ya dia dilatih supaya menjadi seorang pemimpin, di mana dia akan memimpin sebuah kelompok atau dia akan menjadi orang yang menginjili atau melayani. Kemudian juga harus punya keterampilan. Apa sih keterampilan? Mungkin keterampilan apa yang kita bisa gunakan? Mungkin orang yang punya keterampilan musik mungkin bisa bisa menggunakan menggunakan keterampilan itu untuk mengumpulkan orang. Kemudian utusan. Jadi setelah TI, pelatihan, training, kemudiannya dilibatkan dalam pelayanan, memimpin pemuridan, harus evaluasi diri, kemudian tindak lanjut. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mengirim 70 murid, kemudian mereka pulang dan mereka melaporkan. Kemudian di situ ada diskusi, ada evaluasi, dan ada penegasan pengajaran-pengajaran yang Yesus katakan kepada mereka. Jadi itulah kira-kira munculnya pekerja, ada pola tersebut. Oke, pekerja Kristus itu muncul dari training atau recruiting, kemudian training, kemudian utusan. Luarannya ya dia menginjili, dia memuridkan, dan dia memimpin lagi kelompok memuridan. Kemudian dia diutus, tapi sebenarnya Kristus sendiri yang mengutus dia. Itu satu analogi yang saya bisa gambarkan. Oke, karakter pekerja. Ya, seorang pekerja itu harus ya pergi seperti Yesus mengutus 70 murid, atau dalam Matius 28 dia mengutus para murid ya untuk pergi. Kemudian ya pergi ya memberitakan Injil. Kemudian mereka juga harus mengajar, kalau bisa mendoakan orang, kalau bisa ya menghibur orang, menguatkan orang. Kalau sama seperti Petrus diberi karunia ya menyembuhkan orang juga bisa, itu bisa terjadi. Kemudian orang yang dapat dipercayai. Ini seorang pekerja Kristus, seorang yang dapat dipercayai. Artinya kalau janji ketemu ya harus dia datang. Walaupun murid-muridnya
tidak datang ya nggak apa-apa. Yang penting dia datang. Saya buka Zoom, itu 4 orang yang saya mau training itu, mau latih, ternyata mereka berhalangan hari itu. Ya saya tetap aja buka Zoom. Kemudian mereka ngasih informasi pada halangan, ya udah saya tutup Zoom-nya. Jadi kita harus bisa dipercaya. Jangan sampai kita udah buat janji, tapi kita nggak tepati. Memuridkan secara alamiah. Jadi ya menolong orang secara alamiah mungkin um, saudara-saudara di rumah atau di lingkungan ya bisa adakan pemuridan dengan cara yang alamiah. Banyak waktu menolong orang itu sangat baik juga. Ya, ini saya kira singkat saja diskusi saya. Nah, kehadiran seorang pekerja Kristus memiliki andil besar dalam mengimplementasi amanah agung dan siap menuai ladang yang tengah menguning. Jadi, pentingnya seorang pekerja Kristus di tengah-tengah uh, sebuah komunitas atau sebuah people group atau kelompok masyarakat yang dijangkau. Nah, itu sangat penting sekali dia bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Nah, diamanatkan oleh Tuhan bagi kita. Mungkin sekitar itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau diskusi-diskusi silakan. Baik, terima kasih Pak Sustenis atas pemaparannya yang sungguh memberkati kami semua, di mana saya mengambil sedikit kesimpulan juga, yaitu begitu pentingnya pekerja Kristus di era postmodern. Jadi tema ini bukan hanya tema yang baru ya, ini tema klasik di mana pekerja Tuhan itu diperlukan dari dulu sampai sekarang. Nah, tidak hanya itu, kita juga banyak mengalami tantangan-tantangannya, yaitu salah satunya adalah kekurangan pekerja untuk memberitakan Injil. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya mau bertanya boleh, Kak Leni? Oh iya, silakan Ibu Viseta. Salam selamat pagi, Pak Sostenes. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Semoga baik ya, Pak ya. Lama kita nggak ketemu. Memang Pak, materi Bapak ini memang sudah jadi pemikiran kita semua ya, Pak ya. Tapi kenapa ini selalu ada dan ada bahwa ketika kita berharap ada orang yang terjun, datang langsung, tetapi masih banyak saja khususnya hamba Tuhan, mohon maaf, pekerja gereja yang merasakan bahwa ya udah natur aja deh, mereka mau tobat ya tobat, kalau enggak urusan sendiri karena keselamatan itu enggak boncengan gitu. Nah, saking anggap entengnya seperti demikian, Pak, saya masih melihat nih di depan mata saya sendiri kayaknya untuk menjalankan misi itu kayaknya bukan merasa tugas dia, walaupun dia merasa pendeta. Nah, menurut Bapak, sekarang ini kan Pak setiap tahun nih, STT itu pasti mengeluarkan banyak sekali calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pendeta. Apakah itu tidak mengcover problem yang Bapak angkat tadi gitu? Apakah mereka itu tidak punya kontribusi ketika mereka sudah tamat, sudah lahir dari STT sebagai seorang pengerja? Apakah itu tidak meringankan sebagian dari pekerjaan eh, apa misi ini Pak gitu? Terima kasih itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi STT walaupun menghasilkan pekerja, menghasilkan alumni-alumni banyak, tapi apakah kita bisa kontrol mereka apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka sedang melakukan amanat agung, atau malah mereka buka warung, atau malah mereka sedang buka usaha tambal ban, atau mungkin sedang usaha bisnis yang lain gitu? Apakah mereka melakukan tugas panggilan mereka atau pendidikan yang selama 4 tahun itu mereka menerapkan itu di lapangan? Apakah bisa diinterview, bisa dievaluasi, apakah bisa diamati? Nah, ini kembali lagi kepada yang bersangkutan. Kalau dia dipanggil Tuhan, ya dia akan melakukan tugas dan panggilannya itu. Jadi kembali lagi kepada yang bersangkutan. Satu lagi boleh Pak nambah Pak? Ya. Nah,
Pak, kalau kembali lagi kepada yang bersangkutan, berarti kalau proses belajar kita STT, misal kita STT SP itu kan 4 tahun ya Pak ya. Nah Iya. tentu banyak sekali kita mengalami turun naik, bermacam-macam dari dosen A, dosen B gitu. Nah apakah setiap personal itu tidak ditreat dengan baik apa tugas dan tanggung jawab mereka. Tentu mereka memiliki tanggung jawab sebagai sekolah SD. Kalau dia mau jaga warung, baiknya dia sekolah di tempat yang sekuler lah gitu ya Pak ya. Nah, apakah itu yang disebut kurang treatment dari STT-nya atau ya kayak tadi Bapak bilang mungkin mereka cuman iseng aja masuk STT mungkin ya atau mungkin karena nggak ada pilihan karena di sini disupport dana ya udah nyeblos di sini aja nanti keluar bisa masuk kerja di bank. Apakah memang kurang treatment Pak dari sekolah yang mengeluarkan mereka gitu? Terima kasih Pak. Kalau mungkin orang lain tidak setuju, tapi kalau bagi saya, ya yang bersangkutan kan harus punya satu keyakinan dipanggil Tuhan dan mempertanggungjawabkan panggilan itu. Saya pikir tidak ada STT yang datang dan menarik kera baju mahasiswanya, oke, kamu daftar masuk di STT. Justru kita datang dengan kerelaan hati kita sendiri. Saya dari Kupang, dari Pulau Rote itu saya datang ke Bandung, ke Tiranus. Saya bawa satu koper dan satu kardus berisi buku. Itu aja yang saya beli. Dan saya sudah memikirkan dari perjalanan yang cukup jauh dengan uang yang sedikit, saya sudah datang ke Tiranus diterima. Ya saya harus pertanggungjawabkan komitmen saya. Tidak ada urusan dengan dosen-dosen di situ, tidak ada urusan dengan lembaga itu. Saya datang untuk dididik dan saya harus taat, saya harus bertanggung jawab kepada Kristus. Gitu. Ya memang dosen memberi pelatihan. Nah, itu sangat baik sekali. Dosen memperlengkapi. Itu diterima dan itu dilaksanakan kembali lagi kepada yang bersangkutan melaksanakan atau tidak gitu. Kalau kita setiap orang melaksanakan panggilan dan tanggung jawabnya, ya kita akan bisa berkontribusi bagi masyarakat gitu, bagi gereja gitu. Jadi itu kembali lagi kepada panggilan, kembali kepada panggilan. Kembali apa pribadi ya, komitmen di hadapan Tuhan. Baik Karena Pak, terima kita kasih. tidak Terima bisa kasih Pak. mengontrol, dosen tidak bisa mengontrol. Betul Pak. Anda Tri- mengerjakan tugas, saya kecewa sekali ada tugas-tugas yang masuk, ternyata saya cek plagiarisme oh, oh. 80%. Jadi apa yang saya omongin selama ini yang nggak masuk di otak itu mahasiswanya. Kecewa saya. Oke, oke. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Viseta. Ini ada yang mengangkat tangan pada Pak Joko Sutomo Oke, yang ingin silakan Pak silakan. Joko. Salam ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Sostenis, luar biasa ya. Ini sangat menarik sekali bagi saya dan saya mengalami sedikit pengalaman. Saya buka pelayanan di Cikarang. Saya sudah membawa hampir 6 mahasiswa STT ya, STT di Jakarta. Tapi saya tidak sebutkan nama STT-nya, Bapak Ibu mungkin tahu sendirilah ya. Dari STT itu 6 orang, coba saya tawarkan untuk pelayanan di sana. Enamnya mundur. Saya juga berpikir kenapa kok seperti ini sekarang gitu loh. Untuk panggilan pelayanan mungkin memang berbeda-beda dalam panggilan ya. Tapi untuk panggilan pelayanan kalau mereka di STT setidaknya untuk mengembalakan atau menempati satu tempat pelayanan yang sudah mungkin agak sedikit ada. Kenapa kok hampir susah kami mencari sampai hari ini saya sudah hampir 6 bulan lebih lah hampir hampir mau masuk 1 tahun mencari mahasiswa yang mau ditempatkan di sana. Ya memang susah sudah 6 orang saya bawa ke satu tempat tidak. Nah ini bagaimana kira-kira tanggapan terhadap kasus ini Pak Sostenis dan yang kedua sekalian juga pengumuman kalau memang ada yang tertarik untuk pelayanan saya ada tempat dan nanti bisa kita lihat kapan-kapan untuk bisa ketemu di sana melihat tempat pelayanan dan silakan terbuka. Mungkin saya akan mencoba untuk menjadi user dari STT Saint Paul. Terima kasih Pak Sos. Yang pertama tanggapan itu aja yang bagian pertama. Selamat pagi dan memberkati. Iya Pak, terima kasih Pak Joko. Jadi menjadi seorang murid Kristus itu sangat berat. Kalau kita menjadi orang Kristen ke gereja, wah itu enak sekali gitu.
Itu enak sekali kita datang, kita datang duduk dia mendengar, kita kasih persembahan, setelah itu kita pulang. Minggu depan lagi kita datang, seperti itu datang duduk di kursi yang sama, bangku yang sama, kita dengar, kita kasih persembahan, pulang. Gitu terus enak sekali kalau jadi orang Kristen ya. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang murid Kristus, itu taruhannya berat. Taruhannya berat. Jadi banyak orang ingin menjadi murid Kristus. Oke, seperti tadi saya katakan, 37 mahasiswa yang kami muridkan selama 1 semester. Ketika di follow up, cuma 12 orang yang mau di follow, dilatih. Dari 12 orang itu tinggal 7 orang yang sampai akhir selesai programnya, 3 buku. Ternyata dari 7 orang itu tinggal 4 orang yang mau melayani. Sekarang hanya 3 orang yang mau melayani. Jadi betapa sulitnya Pak menghasilkan orang yang berkualitas seperti yang diharapkan Kristus. Seorang murid Kristus yang benar-benar rela mati. Kan kita kan nggak banyak kan nggak mau rela mati. Apa-apalah saya senang dengan Stephen Tong. Dia mati syahid itu, tapi belum mati syahid juga ya. Luar biasa Pak Stephen Tong itu. Kalau ada orang-orang murid-murid Kristus di Indonesia bermental seperti Pak Stephen Tong, wah luar biasa ya. Dia bilang ini saya udah usia 83 tahun kok nggak mati syahid. Padahal saya memberitakan Injil terus-menerus di Indonesia. Tuhan masih sayang sama saya gitu, kata Stephen Tong. Saya pikir benar juga ya. Jadi menjadi seorang murid Kristus itu berat, berat, sangat berat. Baik, terima kasih Pak Sos. Ya. Ya, Oke, sangat ada menjawab sekali ada ya. Terima kasih. satu orang pernah dari artikel ini, Pak, kenapa memakai istilah pekerja Kristus? Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani itu dia pekerja. Dia bukan melayani, dia bukan hanya sekedar melayani. Nah, ini kesalahan gereja menganggap bahwa orang yang menjadi penginjil, menjadi pendeta itu adalah melayani. Jadi melayani ya, apa ya? Melayani ya apa? Seperti ya gereja nggak mau bertanggung jawab gitu. Tapi sebenarnya mereka bekerja malah 24 jam loh. Kalau pekerja di karyawan di kantor kan dari jam 9, jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau pendeta atau hamba Tuhan kan dia melayani dari pagi ke pagi. Bisa tengah malam dia bisa dipanggil oleh jemaat. Dia datang. Jadi itu bukan melayani, itu pekerjaan dia, pekerjaannya untuk melayani. Sehingga penghargaan terhadap orang-orang yang melayani di kalangan gereja tertentu itu salarinya sangat rendah karena dianggap melayani. Padahal dia bekerja 24 jam. Jadi saya memakai istilah pekerja bahwa, bahwa orang yang sedang melakukan amanat agung, dia adalah pekerja. Pekerja untuk melayani. Dia pekerja Kristus untuk melayani. Jadi, ya itu mungkin sedikit uh, hasil ringan saja. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tanya kepada Gideon. Gideon, apa yang saudara dapat dari diskusi materi pada pagi hari ini? Nggak ada orangnya. Ini menjadi murid Kristus itu berat. Pak Edi Anton, apa yang Anda dapat dari diskusi kita pagi ini? Menjadi murid Kristus berat ya. Oke, Ina, Ibu Ina, apa yang Ibu Ina dapat? Nggak ada juga ya. Oke, silakan Bu.
Kalau nggak ada, saya nggak akan mau bicara lagi di Zoom seperti ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Bu. Pak, banyak banyak sekali Pak yang Satu didapat. aja. Satu Pak yang dibicarakan. Ternyata ya di dalam melayani ini memang harus benar-benar setia ya. Itu yang sampai tuntas gitu. Benar-benar tantangannya itu kan nggak mudah, tapi kita sebagai orang yang mau melayani harus benar-benar setia gitu. Sampai akhir dan melakukan pelayanan tentunya. Jadi juga Bapak banyak memaparkan hal-hal yang penting buat kita pegang gitu kan, teladani gimana gitu. Nah, sangat memberkati sekali Pak. Jujur dengan pemaparan yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan. Jadi membuat kita kayak gimana ya Pak, dikasih pemaparan yang lebih gitu. Jadi kayak tersadarkan diri gitu, terpacu lagi buat memperbaiki dirinya harus lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi gitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Oce. Silakan Ibu Oce, senior. Ini bisa jadi teladan buat kita semua. Silakan Ibu Oce. Ada pertanyaan saya di chat itu, Pak. Pertanyaannya, tadi saya melihat dalam PPT itu ada ketentuan atau syarat-syarat pekerja Kristus di situ. Kalau boleh ditampilkan lagi, baik juga. Tapi pertanyaan saya itu ditentukan oleh lembaga pengutus atau memang itu yang ya, sebelum ini PPT-nya? Karena pekerjanya masih terus. Ya, ini Pak. Oke. Maaf. Kembali lagi ke yang tadi. Bukan, Pak. Tadi sudah ada. Ya, yang biru muda, yang tengah ini, Pak. Oke. Em, Watak, teologi, budaya, kepemimpinan, dan keterampilan. Tentu ini tidak akan asal-asalan menyiapkan ini dan menghasilkan ini. Ini semua Ya. penting dimiliki oleh pekerja Kristus. Kristus. Begitu kan, Pak, ya? Iya, iya, Nah, betul. nah, Oke. ini kemungkinan mundurnya itu adalah penyebabnya dari eh, salah satu dari 5 unsur ini. Keterampilan dia sudah oke, kepemimpinan kurang, budaya oke, teologi mungkin kalau eh, dia sudah lulus STT cukup, tapi kalau belum mungkin kurang. Tetapi yang sulit ini adalah watak. Kalau menurut eh, teori katanya kalau sudah usia di atas 50 itu sudah sulit mengubah watak. Itu menurut teori. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa didapat pekerja yang sesuai kualifikasinya ke memenuhi kualifikasi yang 5 ini, Pak, yang oke begitulah. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ini dari PIP Muridan kan mendekati banyak orang. Kemudian ada orang potensi. Kemudian orang-orang kunci. Ini orang-orang kunci inilah yang mungkin Iya, akan Pak. bersedia untuk belajar lima aspek ini dalam training. Misalnya tadi saya katakan uh, kami belajar 3 buku. Nah, 3 buku itu belajar mengenai ya watak, misalnya kerendahan hati, ketaatan, belajar tentang teologi, misalnya tentang pengampunan, jawaban doa, kemenangan, apa dipimpin Roh Kudus, kemudian um, apa kehidupan kehidupan dasar-dasar Kristen ya. Kemudian dari segi budaya ya kita kan manusia berbudaya. Jadi kalau kita mendekati orang yang dari segi budaya juga kita harus mempertimbangkan gitu. Misalnya ya kita harus mendekati orang dengan wajar, kita harus ramah, kita harus juga menghargai pendapatnya. Itu kan budaya ya. Kemudian kepemimpinan, ya kita harus menjadi seorang yang memimpin orang buta ke jalan yang benar gitu. Memimpin orang dari kegelapan ke dalam terang, menuju kepada terang. Itu kira-kira kepemimpinan ya. Kemudian dari keterampilan ya kita juga harus punya keterampilan berbahasa atau apa um, keterampilan apa ya bisa menjawab gitu
kita bisa punya suatu kelebihan lah, apa yang bisa kita gunakan untuk orang itu nyaman dengan kita. Misalnya di dalam pemuridan, kadang-kadang saya mengajak mahasiswa, boleh nggak saya ngasih sedikit training tentang menulis artikel? Ya, oh, senang mereka ya. Saya adakan sesi khusus untuk, walaupun tidak ada hubungan dengan pemuridan, saya adakan menggunakan bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana membuat artikel, dan mereka sangat senang sekali. Jadi itu kita bisa gunakan hal seperti itu, Bu. Dan itu akan terjadi dalam training itu kan bisa 6 bulan, bisa apa ya, bisa 18 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Jadi bisa 3 buku yang dipelajari dalam 3 semester itu. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih. Cukup menjawab, Bu? Ya, terjawab, Pak. Terima kasih banyak. Kalau boleh saya simpulkan, kuncinya itu ketaatan dan kerendahan hati, Pak, ya, mungkin itu ya, Pak. Ya, yang penting watak ya. Ya, Misalnya dari Bu, masalah misalnya watak, oke, ya. saya kayak di Perkantas, LPMI dan para navigator itu nggak ada STH. Ada sih mereka yang misalnya orang-orang Perkantas banyak yang mengambil MTH. Dan mereka kan sarjana sekuler dari kampus yang tidak kalah dengan orang tamat sekolah teologi ya. Orang-orang yang berbuah. Terima kasih, Pak Sas. Jadi Terima kasih, apa aja bisa kita muridkan menjadi seorang Kristus. Baik. Bukan seorang yang sarjana teologi ya. Orang yang menggondol STH itu sarjana tinggi hati. Baik, Pak Sos. Kembali kepada Tuhan gitu. Iya. Saya pikir-pikir saya mau sobek aja tuh sarjana STH saya. Tapi sayangnya dibutuhkan gitu. Jadi saya urung menyobeknya. Berarti saya calon STH ya, Pak. Oke, itu saja. Ya, terima kasih, nanti Pak. ke Pak Dona lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Pak Sostenis yang memberikan pemaparan kepada kita dan sungguh sangat memberkati bagaimana kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Dan kita berharap begitu ya, semua yang hadir di Zoom hari ini terpanggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil dengan setia. Nah, saat ini kita akan masuk pada sesi materi yang kedua dengan judul Integrasi Alkitab pada Strategi Coping Albert Ellis, Masukan bagi Konseling Kristen Penderita Depresi. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Donald Siwabesi MTH, di mana beliau juga salah satu dosen kita yang STT Saint Paul Bandung. Kepada Bapak Donald, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator. Selamat siang Bapak Ibu Saudara mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh kemudian menyampaikan atau men-sharekan hasil penelitian saya. Saya share dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oh, sorry, sebentar. Ya, jadi hari ini judul dari penelitian saya yang kemudian diseminarkan dalam seminar penelitian hari ini, Integrasi Alkitab pada Strategi Coping Albert Ellis, menjadi masukan bagi pelayanan konseling Kristen bagi penderita depresi. Nah, ini artikel yang sedang dalam proses pengerjaan atau sedang dalam proses review, sudah disubmit
Dan kalau Tuhan berkenan, nanti edisi terbaru dari artikel kita di artikel OJS dari STT Saint Paul, tulisan ini akan mengambil bagian dalam artikel-artikel yang dipublish nanti. Dan saya merasa ini sebuah tema yang kalau seperti kata Pak Sos, apa yang beliau sampaikan tadi dalam penelitian dan diseminarkan hari ini itu tema yang klasik, dan ini juga hal yang klasik ya. Bahwa integrasi Alkitab pada strategi coping Albert Ellis, dan ini menjadi sebuah masukan dalam pelayanan konseling bagi penderita depresi. Ini sebuah hal yang klasik. Tapi saya kira ada sesuatu, atau bisa dikatakan nanti kita lihat ada gap yang kemudian membawa kita untuk melihat bahwa topik ini menjadi sebuah topik yang tetap penting untuk dibicarakan atau menjadi perhatian kita, hamba-hamba Tuhan secara khusus. Apalagi kita lihat misalnya dalam persoalan depresi ya, penderita depresi itu ya semakin berubah dengan kemajuan dan kecanggihannya, tetapi tidak mampu untuk meminimalisir ya angka perkembangan penderita depresi. Saya mulai dulu dengan sebuah hasil sebuah hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia itu tahun 2018 ya, sebelum pandemi COVID. Nah, ini riset yang dilakukan sebelum pandemi COVID, dan saya belum temukan lagi riset yang terbaru setelah riset ini yang dilakukan tahun 2018. Tapi dari riset Kementerian Kesehatan tahun 2018 ya, sebelum COVID itu, ini kemudian dirilis hasil riset itu seputar bagaimana prevalensi ya gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan. Jadi dari hasil riset itu, kemudian dari total jumlah penduduk Indonesia ya yang kemudian dijadikan objek untuk diriset, itu mereka dengan usia 15 tahun ke atas. Dari jumlah keseluruhan yang diriset itu ada kurang lebih 6,1% ya, yang kemudian terindikasi memiliki gangguan mental emosional. Jadi kalau itu dinominalkan atau diangkakan, maka itu dari jumlah yang di riset itu ada 19 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional. Dan dari 19 juta itu ada 12 juta penduduk yang alami depresi. Ada 12 juta penduduk, dan ini kisaran usia mereka 15 tahun ke atas. Ini bukan jumlah yang kecil ya, dan ini jumlah yang kita tahu itu di riset sebelum pandemi COVID. Nah, angka ini tentu ya terus bertambah, apalagi kita harus mengakui ya pandemi COVID itu bersumbangsi luar biasa terhadap persoalan-persoalan kehidupan ya. Ada banyak sekali persoalan hidup orang yang muncul ya, yang kemudian terjadi pada saat pandemi itu. Dan sudah tentu dengan situasi kondisi itu, angka peningkatan angka penderita depresi itu makin meningkat ya. Masalah hidup bereskalasi ya, menyebabkan meningkatnya kecemasan, yaitu kemudian juga kita harus akui bahwa di sana juga ada stres dan depresi. Ada banyak orang yang kemudian mengalami hal ini, atau dengan kata lain terjadi peningkatan jumlah penderita depresi. Dan depresi ini tidak hanya dialami oleh orang-orang
yang bukan Kristen. Orang Kristen pun mengalami hal itu. Dan dengan peningkatan yang begitu tinggi, penderita depresi ini menjadi pergumulan bangsa. Menjadi pergumulan bangsa bagaimana mengatasi atau menghadapi persoalan ini ya. Dalam hal ini persoalan meningkatnya penderita depresi. Dan kemudian sudah tentu ini juga menjadi masalah bagi gereja. Karena mau tidak mau gereja secara khusus dengan memiliki perangkat alat pelayanan yaitu konseling Kristen, ya tentu harus berbagian ya untuk kemudian menggumuli hal ini. Dan dalam praksis bergereja tentu misalnya dalam pelayanan konseling Kristen, hamba Tuhan atau para aktivis pelayan gereja dituntut juga untuk kemudian masuk ke dalam persoalan ini dan memberikan jawaban bagaimana menunjukkan perannya untuk mengatasi hal ini. Jadi depresi itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan pun punya pergumulan tentang depresi ini. Dan 3 bulan yang lalu di sebuah daerah Maluku itu ada seorang pendeta gereja suku yang gantung diri begitu ya, meninggal, bunuh diri ya, meninggal. Dan itu dimulai dari bagaimana depresi dialami. Ada banyak tekanan masalah yang dialami dalam hidupnya, keluarga, dan juga di tengah-tengah pelayanan. Dan ya ini hamba Tuhan, ini realita yang terjadi. Tidak mampu untuk menghadapi semua tekanan masalah itu, kemudian depresi itu berujung sampai kepada tindakan bunuh diri. Nah, di sini kita lihat depresi itu secara umum disebabkan karena ketidakmampuan mengatasi tekanan dan masalah. Dan kemudian kalau kita perhatikan depresi itu kemudian berakibat ya menimbulkan masalah dalam banyak sisi hidup kita. Misalnya cara berpikir kita, lalu bagaimana tingkah laku kita, emosi kita. Nah, di situ dampak atau pengaruh dari depresi kemudian mencirikan atau menunjukkan dirinya. Jadi kalau orang yang mengalami depresi oleh karena tekanan masalah itu bisa nampak dari bagaimana cara berpikirnya, dari bagaimana tingkah lakunya, dari bagaimana emosi atau perasaannya itu bisa nampak. Dan ini kalau dibiarkan, depresi dibiarkan dan tidak diatasi, tidak ditangani, itu akan berakibat yang lebih serius. Dan yang paling serius itu yang tadi saya ceritakan. Ada seorang hamba Tuhan, ya pendeta, yang kemudian bunuh diri karena dimulai dengan ketidakmampuan untuk mengatasi depresi akibat tekanan masalah. Nah, di sini kita perhatikan beberapa faktor yang kemudian diasumsikan berfungsi sebagai moderator atau dengan kata lain pengendali atau juga bisa dikatakan penjembatan. Ya, moderator bisa dikatakan pengendali atau penjembatan antara kejadian yang menekan dengan munculnya depresi, itu antara lain ya, itu bicara tentang daya pribadi atau personal resource, lalu kemudian sumber dari lingkungan atau social resource, ya, dan juga strategi mengatasi masalah atau yang kita kenal dengan nama strategi coping. Ini hasil penelitian dari Sofia Retnowati. Jadi hal yang menjadi penjembatan antara kejadian atau apa yang kita alami dengan depresi yang kemudian terjadi itu bicara tentang bagaimana sumber daya kita atau personal resource, kemampuan kita untuk menghadapi tekanan itu, lalu sumber dari lingkungan, pengaruh lingkungan ya, social resource. Ya, lingkungan berpengaruh ya juga untuk kemudian menggiring seseorang
kemudian dia menjadi persoalan sehingga akhirnya muncul depresi. Lalu kemudian juga ini bicara tentang bagaimana strategi seseorang untuk mengatasi masalah. Jadi ketika ada tekanan, masalah, maka kemampuan seseorang atau strategi seseorang untuk mengatasi masalah itu menjadi moderator, menjadi jembatan atau kemudian pengendali antara masalah, tekanan yang kita hadapi dengan kemudian depresi yang terjadi. Nah, kita lanjut. Maka untuk meminimalisir depresi, seseorang individu itu perlu meningkatkan coping skill atau strategi dia mengatasi masalah. Nah, kemampuan dia mengatasi masalah atau meningkatkan coping skill ini itu akan sangat baik kalau disertai dengan pemahaman yang intens tentang spiritual, misalnya rohani, dan juga lingkungan yang support ya, atau kondisi lingkungan di mana dia berada yang kemudian mendukung. Jadi kemampuan seseorang untuk mengelola ya atau mengatasi depresi, dengan kata lain meningkat kemampuan seseorang yang dikatakan coping skill itu ditunjang dengan pemahaman secara rohani dan juga dukungan dari lingkungan, itu akan kemudian menolong dia dengan baik menghadapi depresi. Ya. Nah, kita lihat dalam latar belakang masalah ini, apa itu strategi coping? Strategi coping itu merupakan suatu proses di mana seorang individu berusaha menangani dan menguasai situasi yang menekan akibat dari masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif, cara berpikir dia, maupun perilaku. Jadi dengan strategi coping, seorang individu itu akan berusaha menangani atau menguasai situasi yang menekan, ya, apa yang terjadi dari masalah yang dihadapi itu yang kemudian menekan. Itu dihadapi dengan cara bagaimana dia melakukan perubahan kognisinya, perubahan dia memikirkan atau menilai ya situasi masalah yang dihadapi. Lalu kemudian juga perilaku, bagaimana dia mengubah perilaku. Jadi dengan berpikir tentang sebuah situasi masalah yang terjadi, lalu kemudian dia merubah perilakunya, itu yang kita katakan sebagai strategi coping seseorang dalam menghadapi masalahnya, sehingga dia tidak kemudian terjerumus atau mudah menjadi depresi. Nah, salah satu pengembang strategi coping ya, dan beliau dikenal dalam strategi coping yang beliau kembangkan itu, beliau mengembangkan tentang appraisal focus coping. Jadi coping yang berpusat kepada bagaimana menilai sebuah masalah atau persoalan dalam menangani depresi, itu dikenal dengan nama Albert Ellis. Dan apa yang beliau pikirkan atau hasilkan itu ya sudah dari tahun 1955 ya. Dan beliau adalah seorang psikolog Amerika. Nah, beliau juga dikenal tokoh peletak dasar konseling REPT. REPT itu adalah rasional, emotif, behavior therapy. Ini satu bentuk dari psikoterapi konseling. Jadi dalam konseling ada teknik-teknik psikoterapi yang kemudian digunakan untuk misalnya menangani masalah orang yang depresi. Salah satunya dengan psikoterapi konseling yang kita kenal ya, dihasilkan oleh Albert Ellis, yaitu REP, Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, apa yang kemudian dipikirkan oleh Albert Ellis dalam pendekatan strategi coping Albert Ellis? Jadi psikoterapi konseling yang dihasilkan oleh Albert Ellis dengan nama REP itu kita bisa kemudian mengistilahkannya sebagai strategi coping Albert Ellis. Jadi terapi rasional, emotif, behavior ini
kita bisa namakan juga dengan strategi coping menurut Albert Ellis. Nah, pola pendekatan strategi coping Albert Ellis ini, beliau mengintegrasikan aspek behavior, perilaku, dengan kognisi kita, serta emosi. Nah, ini didasarkan pada asumsi seperti ini, bahwa setiap gejala emosi dan perilaku itu terbentuk bukan semata-mata disebabkan oleh stresor, ya, oleh apa yang kemudian menyebabkan kita perasaan berubah, atau dengan kata lain oleh stresor itu bisa dikatakan tekanan, masalah, persoalan yang dihadapi. Jadi gejala emosi dan perilaku itu terbentuk bukan semata-mata disebabkan karena stresor atau masalah itu, atau sebuah event, sebuah peristiwa. Tetapi itu terbentuk karena sistem keyakinan atau belief system yang dimiliki oleh seseorang. Jadi bagaimana seseorang menilai, ya, peristiwa atau masalah yang menekan itu yang kemudian membuat dia kemudian bisa bermasalah dengan depresi. Jadi depresi bukan karena persoalan yang disebabkan oleh masalah, secara langsung oleh masalah atau peristiwa, tetapi bagaimana cara seseorang mengelola pikirannya, melihat sebuah persoalan masalah itu dengan sebuah sistem, ya, bagaimana dia menilai atau dikatakan belief system, itu yang kemudian seringkali menyebabkan orang itu kemudian jatuh atau masuk dalam depresi. Dan ini yang menjadi pola pendekatan dari Albert Ellis dalam psikoterapi konselingnya, atau yang dikenal dengan nama REP, atau kita bisa bahasakan juga sebagai strategi coping Albert Ellis. Jadi bagaimana seseorang itu menurut Albert Ellis di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan masalah yang dihadapi, dia mencoba untuk menata cara dia menilai, cara dia untuk mempertimbangkan masalah, menilai masalah dan mempertimbangkan semua tindakan dia atau tanggapan dia terhadap masalah itu yang akan menentukan orang ini kemudian bisa aman-aman saja di tengah-tengah situasi masalahnya, atau dengan kata lain dia tidak mudah kemudian terjerumus jatuh ke dalam depresi. Jadi depresi bukan disebabkan oleh tekanan atau masalah yang kita alami, tapi bagaimana cara kita menilai tekanan dan masalah itu, itulah yang kemudian seringkali menjebak seseorang ke dalam depresi. Nah, dalam konteks konseling Kristen, strategi coping Albert Ellis ini bukanlah hal yang baru. Ya, tadi saya katakan di awal, bukan hal yang baru, ini hal yang klasik. Dan telah ada upaya penggunaannya dalam penanganan masalah depresi. Nah, namun penggunaannya belum maksimal sebab terdapat pro dan kontra pendapat soal penggunaannya dalam konseling Kristen hingga saat ini. Jadi ada yang kemudian mencoba menggunakan strategi coping Albert Ellis ini dalam konseling Kristen khusus untuk menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan depresi. Tetapi di sisi yang lain ada orang hamba Tuhan atau teolog, pakar konseling Kristen yang kemudian menolak, ya, penggunaan psikoterapi konseling dari Albert Ellis ini karena dianggap konseling psikologi menjadi dasar dari psikoterapi konseling Albert Ellis ini itu tidak tepat untuk dipakai di dalam konteks konseling Kristen. Nah, perdebatan-perdebatan ini yang kemudian atau pro kontra pendapat ini kemudian dalam penilaian saya ini terbuka peluang untuk terus mengintegrasikan Alkitab pada strategi coping Albert Ellis, ya. Jadi memang ada pro dan kontra. Sampai saat ini masih terus berlangsung pro dan kontra. Ada yang pro integrasi, ada yang tetap bertahan kepada konseling Alkitabiah, ya, dan beberapa model yang lain. Dan karena itu saling tidak terima, ya, sampai saat ini.
Tapi menurut saya pro dan kontra itu adalah sebuah peluang untuk terus mengintegrasikan Alkitab ke dalam strategi coping, misalnya strategi coping yang dipikirkan oleh Albert Ellis. Nah, bagi para teolog atau para pakar konseling Kristen yang berkecimpung dalam konseling Kristen yang bersifat integratif, memadukan antara psikologi dan kebenaran firman Tuhan, mereka punya asumsi dasar seperti ini, bahwa di dalam semua wilayah hidup kita, termasuk di psikologi dan juga konseling, itu adalah wilayah di mana harusnya Tuhan itu berotoritas dan juga firman-Nya itu kemudian mendapat tempat. Nah, sepanjang proses bagaimana menempatkan firman Tuhan di dalam konteks itu dengan baik dan benar, ya kemudian dalam penilaian mereka itu menjadi sesuatu yang sah atau legitimate untuk kemudian melakukan misalnya integrasi antara psikologi dengan teologi atau psikologi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu kita lihat ya, gap penelitian yang saya lihat dengan persoalan ini. Jadi begini, ada integrasi Alkitab dalam strategi coping Albert Ellis, dan ada yang sudah menggunakannya, ya, atau dengan kata lain ada yang pro integrasi penggunaan itu, tapi di sisi lain ada yang kontra, ya, integrasi. Nah, yang kontra integrasi ini mereka berpendapat bahwa strategi coping Albert Ellis itu bertentangan dengan Alkitab. Di sisi yang lain, yang pro itu berpendapat bahwa strategi coping Albert Ellis dapat diintegrasi dengan Alkitab. Dan pro kontra ini berlangsung sampai saat ini. Dan ketika pro kontra ini berlangsung sampai saat ini, kita lihat di sini ada sebuah kesenjangan. Ya, ada sebuah perbedaan yang ya sampai saat ini belum juga ada titik temu, masih ada gesekan terus. Dan karena itu dari kesenjangan ini saya berpendapat bahwa pro kontra seputar integrasi strategi coping Albert Ellis dalam konseling Kristen, penggunanya dalam konseling Kristen untuk menangani penderita depresi, itu adalah sebuah peluang bagi integrasi Alkitab dalam strategi coping Albert Ellis. Nah, disinilah kemudian saya menandaskan ya tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan kebenaran-kebenaran Alkitab itu ke dalam strategi coping Albert Ellis sehingga bisa digunakan dalam sebuah proses konseling Kristen. Jadi bagaimana kita terus kemudian mengintegrasikan kebenaran firman Tuhan, tentu dengan cara-cara yang tepat dan benar, dan itu kemudian bisa mendukung atau bisa membuat strategi coping ini kemudian digunakan di dalam konseling Kristen, mengapa tidak ya? Dan itu akan lebih baik ya bagi sumber daya kita atau perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam konseling Kristen untuk menangani persoalan depresi. Nah, metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka. Lalu kemudian peneliti melakukan pendalaman terhadap pendekatan strategi coping Albert Ellis dengan berbagai referensi ya, membaca dari beberapa sumber dan artikel yang relevan. Lalu kemudian mendalami makna beberapa teks Alkitab antara lain misalnya Yohanes 3 ayat 16, Roma 12 ayat 2, 1 Yohanes 1 ayat 8, Filipi 4 ayat 11, Filipi 4 ayat 4. Dan kemudian setelah itu diperoleh maknanya, peneliti mengemukakan implikasi-implikasi makna beberapa teks Alkitab itu terkait bagaimana integrasinya ke dalam strategi coping Albert Ellis bagi penderita depresi. Nah, sumber-sumber pustaka seperti buku, tafsiran, dan beberapa buku lainnya digunakan untuk melakukan proses pendalaman makna teks Alkitab ini. Nah, seluruh hasil dari analisa penelitian disajikan secara deskriptif, ya, dan membaginya dalam beberapa subtema atau pembahasan yang relevan. Nah, subtema pembahasan relevan itu yang kita akan kemudian lihat dalam pembahasan. Jadi yang pertama dalam pembahasan ini kita bertemu dengan yang pertama perbedaan pendapat penggunaan strategi coping Albert Ellis dalam konseling Kristen. Beberapa pakar yang kemudian menyetujui dan menolak pengintegrasian Alkitab ke dalam strategi coping Albert Ellis untuk penanganan
penderita depresi ini, kita akan lihat pemikiran mereka. Misalnya yang menolak penggunaan strategi coping Albert Ellis dalam konseling Kristen, kita bertemu dengan orang seperti J. Adams. Nah, orang ini punya aliran konseling yang kita tahu neutetis, ya. Dan menurut J. Adams, strategi coping Albert Ellis dalam pendekatan REP itu, atau dalam pendekatan strategi coping Albert Ellis, itu bersifat humanistik, lebih bersifat humanistik dan mampu menggantikan kedudukan firman Allah. Jadi menurut J. Adams, strategi coping Albert Ellis ini karena bersifat humanistik, dia kemudian bisa menggantikan peran atau kedudukan firman Allah. Nah, menurut Adams juga, strategi coping cukup dilakukan dengan berpegang pada kekuatan Roh Kudus sebagai dasar iman Kristen. Nah, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konseling Kristen ada namanya konseling Alkitab ya, konseling Alkitab ya, konseling Alkitab, maka para penganut atau mereka yang kuat memegang konseling Alkitab ini, bagaimana pemikiran konseling ini, mereka akan menolak penggunaan psikologi misalnya ya, dengan berpendapat ya memang firman Tuhan sudah cukup dan kita bergantung kepada kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan. Lalu orang yang kedua yang menolak penggunaan strategi coping Albert Ellis, yaitu ini dua orang yang Martin dan Deirdre Bobgan. Dan menurut pendapat mereka, penggunaan strategi coping Albert Ellis dalam pendekatan REP itu cenderung bersikap membawa individu berusaha menyelesaikan masalah dengan usaha sendiri daripada mengandalkan Allah. Jadi ada kemiripan dari penilaian dengan apa yang dinilai oleh Adams, yaitu pada penekanan kemampuan manusia itu bersifat humanistik. Lalu kemudian menurut mereka juga seluruh teori dan praktek psikoterapi modern, ya, termasuk strategi coping Albert Ellis tidak sejalan dengan iman Kristen karena strategi coping Ellis mampu mengalihkan konselor dari pandangan Alkitab. Jadi kemampuan bagaimana menekankan kemampuan manusia untuk mengatasi persoalannya itu dianggap akan kemudian mengalihkan pandangan konselor maupun juga bagi konselingnya. Ya, tentu produk dari konselor itu bagaimana konseling yang dia buat kepada konseli itu akan kemudian mengalihkan juga konseli terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, di satu sisi orang yang juga menolak, yaitu David Powlison. Menurut David Powlison itu begini, orang yang telah ditolong dengan pendekatan REP adalah contoh orang yang telah dipsikologikan. Nah, artinya ia telah dimuridkan dengan suatu cara memproses masalah yang praktis dengan menyisihkan hal-hal yang paling benar tentang Allah, tentang diri sendiri, dan dunianya. Jadi apa yang benar tentang Allah, diri sendiri, dan dunianya ini yang dimaksudkan David Powlison dari kebenaran firman Tuhan. Itu sudah, kebenaran-kebenaran itu ya sudah disisihkan dengan bagaimana penggunaan konseling ini ya, atau metode pendekatan REP ini. Nah, orang-orang seperti ini justru menurut Powlison perlu dikonseling ya. Orang-orang yang sudah dipsikologikan dengan menggunakan pendekatan REP ini, mereka justru adalah orang-orang yang harus dikonseling. Nah, yang berikut, kelompok yang berikut, mereka yang terbuka pada penggunaan strategi coping Albert Ellis dalam konseling Kristen. Mereka ini seperti misalnya Stanton L. Joner. Menurut orang ini, tidak semua konsep strategi coping Albert Ellis dapat diterima maupun ditolak. Ya, karena dijumpai aspek yang masih dapat diterima dan itu bisa diintegrasikan dengan iman Kristen. Jadi tidak semua apa yang kemudian dihasilkan oleh strategi coping Albert Ellis ini itu bisa ditolak ya. Tidak semua juga bisa diterima. Tapi ada hal tentu yang bisa diintegrasikan di dalam iman Kristen. Nah, konseling Kristen tidak dapat secara langsung bersikap menolak kegunaan dari strategi coping Albert Ellis karena dapat menjadi sarana yang dipakai Roh Kudus bila mana konsep tersebut telah diperbaharui dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi menurut Joner, ketika kita menggunakan strategi coping Albert Ellis dalam konseling Kristen, maka ada baiknya kita mencoba membuat langkah-langkah memperbaharuinya dengan menggunakan prinsip-prinsip Alkitab. Orang yang berikut yang kemudian terbuka kepada penggunaan strategi coping Albert Ellis adalah
W. Brett Johnson. Nah, menurut orang ini penggunaan strategi coping Albert Ellis yang telah dikritisi mengikuti standar Alkitab akan sangat efektif digunakan sebagai strategi coping depresi. Ini karena strategi coping Albert Ellis telah mengakomodasi sistem keyakinan Kristen dengan menjadikan firman Tuhan sebagai filter. Jadi menjadikan firman Tuhan sebagai filter, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar atau sebagai bagian dari bangunan strategi coping Albert Ellis ini, itu yang kemudian menurut Johnson layak kemudian kita menggunakan strategi ini dalam menangani penderita depresi dalam konseling Kristen. Nah, yang berikut kita lihat aspek yang tidak sejalan dengan Alkitab dalam strategi coping Albert Ellis. Jadi dari pro kontra pendapat di atas, kita kemudian menemukan begini, bahwa ada pendapat-pendapat yang bertolak belakang atau tidak menerima, tetapi ada pendapat yang menerima. Nah, ketika kita melihat kepada pendapat yang menerima atau terbuka terhadap strategi coping Albert Ellis dalam menangani depresi, maka harus ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk selanjutnya menggunakan strategi coping itu ke dalam konseling Kristen. Pada waktu kita mau menggunakan strategi itu dalam konseling Kristen, maka harus ada aspek-aspek yang tidak sejalan dengan Alkitab dalam strategi itu yang kemudian itu diperhatikan lalu kemudian dianulir atau kemudian disingkirkan atau dibersihkan dari konseling Kristen di mana kita menggunakan strategi ini di dalamnya. Nah, apa aspek-aspek yang tidak sejalan dengan Alkitab dalam strategi coping Albert Ellis? Nah, aspek yang tidak sejalan itu misalnya gini, aspek turning to religion. Nah, dalam strategi coping Albert Ellis, ya, sebagai sebuah bentuk coping yang berpusat kepada penilaian, itu aspek turning to religion ini bertujuan membawa individu, tidak bertujuan membawa individu lebih dekat dengan atau pada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam strategi coping Albert Ellis, waktu dia berbicara tentang turning to religion, ya, bagaimana orang kemudian memikirkan tentang hal-hal yang bersifat religion, itu bukan bertujuan membawa seorang individu lebih dekat pada Tuhan. Ia hanya sebatas membawa individu pada perubahan keyakinan berpikir secara kognitif dengan mempercayakan penyelesaian masalah pada kekuatan atau potensi diri. Jadi ini lagi-lagi ya, dia bukan mencoba untuk membawa seorang individu untuk melihat kepada persoalan religion yang dimaksudkan itu persoalan rohani, tetapi membawa individu untuk merubah keyakinan dia secara kognitif dan bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan kekuatan atau potensi dirinya. Lalu yang berikut, turning to religion ini atau kembali pada keyakinan dalam strategi coping Ellis didasarkan pada filosofis yang menekankan konsep humanistik. Dan humanistik dalam filosofis Albert Ellis ini melihat manusia memiliki kemampuan tersendiri mengatasi permasalahan hidup yang dialaminya atau masalah berpikir irasional. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah berpikir irasionalnya yang kemudian menurut Albert Ellis cenderung membuat orang depresi. Nah, lewat pengaktualisasian diri secara aktif dan progresif. Jadi bagaimana seseorang kemudian dengan kemampuan dia, ya, dia bisa kemudian mengatasi pemikiran irasionalnya, ya, lalu kemudian mengaktualisasi dirinya, sehingga dia kemudian bisa lepas atau terhindar dari persoalan atau sembuh dari persoalan depresi. Nah, prinsip dasar dari humanistik dalam strategi coping Albert Ellis itu sifatnya hedonistik, ya, dalam pengertian bila kesenangan atau kebahagiaan diri sendiri merupakan tujuan akhir hidup manusia. Dan ini menjadi sebuah prinsip, ya, prinsip dasar dalam humanistik yang kita temukan di dalam strategi coping Albert Ellis, ya, karena dia bersifat hedonistik, ya. Jadi ini yang kemudian kita lihat sebagai aspek yang harus
kita hindarkan atau kita singkirkan karena tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu prinsip humanistik dengan sifat hedonistik sangat bertentangan dengan konsep Alkitabiah. Kita tahu itu karena kegagalan manusia untuk menikmati kebahagiaan bukan disebabkan karena tidak mampu meraih tujuan akhir, tapi sebaliknya disebabkan karena persoalan mendasar atau persoalan utama, yaitu dosa. Jadi kegagalan prinsip humanistik dari strategi coping Albert Ellis yang bersifat hedonistik ini, kegagalan untuk melihat bagaimana persoalan utama manusia itu ya persoalan utama manusia itu disebabkan karena masalah dosa. Lalu individu mengambil sikap lebih mengandalkan kekuatan sendiri dan menolak keimanan kepada Allah. Jadi di dalam strategi coping Albert Ellis ini, individu didorong untuk mengambil sikap lebih mengandalkan kekuatan sendiri ya. Dengan strategi itu ya seorang individu didorong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dan menolak keimanan kepada Allah. Tidak bersedia menerima firman Allah sebagai kebenaran mutlak dan penyelesaian atas masalah. Dan ini aspek yang tidak sejalan dengan Alkitab dalam strategi ini, dan itu yang kita harus kemudian bersihkan atau hindari dalam penggunaannya bagi konseling Kristen untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah depresi. Yang berikut aspek yang sejalan dengan Alkitab. Pak, ya. izin mengingatkan waktunya sudah mau habis. Ya, tinggal berapa lama ya? Kita kasih waktu 5 menit lagi, Pak. Oke, baik. Yang aspek yang sejalan dengan Alkitab dalam strategi coping Ellis, ya beberapa aspek strategi coping Ellis sejalan dengan Alkitab itu bisa kita perhatikan. Misalnya dalam persoalan kebutuhan akan penerimaan tanpa syarat. Jadi strategi coping Albert Ellis ini dalam elemen berpikir rasional dia bertujuan membawa individu memiliki penerimaan tanpa syarat. Dan ini kompatibel atau memang mendasar sekali dengan apa yang kemudian kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu kita lihat misalnya juga dalam persoalan rekonstruksi pikiran, ya strategi coping Albert Ellis berupaya membawa konseli menemukan makna positif dari situasi yang menekan dan dihadapi, dan menemukan suatu keyakinan baru yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi. Dan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Roma 12 ayat 2 ya. Bagaimana pembaruan pikiran seseorang itu akan menolong dia. Lalu yang berikut kita lihat misalnya dalam ketidaksempurnaan manusia di 1 Yohanes 1 ayat 8. Nah, salah satu dari 12 keyakinan rasional Albert Ellis menyoroti bahwa manusia merupakan pribadi yang tidak sempurna. Berdasarkan konsep tersebut, individu diarahkan memiliki sikap tidak menuntut terhadap keharusan yang hendak dicapai. Dan tujuan konsep ini untuk mengubah pemikiran irasional individu, memandang bahwa seorang harus bersifat perfeksionis, berkompeten, intelijen, dan mampu mencapai setiap kemampuan yang menjadi perhatiannya. Nah, konsep Ellis ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, bahwa tidak satupun manusia di muka bumi yang tidak berbuat dosa. Natur keperdosaan inilah yang kemudian menjadikan tidak dijumpai satupun manusia yang sempurna. Maka mengintegrasikan kebenaran Alkitab pada strategi coping Ellis ini dalam menangani penderita depresi tidak hanya memiliki keuntungan menolong mereka menyadari bahwa natur keberdosaan mereka dan ketidaksempurnaan mereka, namun bernilai membawa mereka konseli pada sikap yang memerlukan Yesus sebagai pembebas dari dosa dan yang menyempurnakan hidup mereka. Lalu kemudian toleransi yang tinggi terhadap tekanan, itu bisa kita lihat dalam Filipi 4 ayat 22. Lalu kemudian kita lihat juga misalnya sukacita sejati, Filipi 4 ayat 4. Strategi coping Albert Ellis ini sebagai apresial fokus coping juga menekankan pada penggunaan humor untuk mengubah persepsi kognitif individu dengan bersenang atau bersukacita. Nah, bagian ini sejalan dengan kebenaran Filipi 4 ayat 4. Dan menghendaki individu senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Jadi sukacita sebagai salah satu karakter ilahi memiliki pengertian lebih dalam dari bergembira. Sukacita dimaksud sebagai ekspresi yang muncul bukan hanya saat menerima pengalaman yang menyenangkan, namun lebih menekankan kemampuan individu bersukacita di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang dialami. Nah, mengintegrasikan kebenaran strategi coping ini ya pada konseli penderita depresi diarahkan untuk mengalami sukacita sejati yang tidak dipengaruhi keadaan, situasi hati,
ya, sukacita yang diperoleh saat konseli bersedia belajar, menaati firman Allah, dan memberi hidup di dalam kendali Allah. Nah, kesimpulannya bahwa mengatasi masalah depresi dengan statistik penderita terus meningkat seperti kita lihat saat ini, maka keberadaan strategi coping Albert Ellis guna mengukuhkan perannya secara khusus menolong warga atau orang Kristen yang bermasalah dalam persoalan depresi. Jadi kita bisa menggunakan strategi ini ya di tengah-tengah meningkatnya penderita depresi. Memperhatikan perbedaan pendapat, maka pemanfaatan strategi coping Albert Ellis ini dalam konseling Kristen kita harus mencoba melakukannya secara hati-hati ya. Dulu memperhatikan apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Dengan demikian, integrasi Alkitab pada strategi coping Albert Ellis guna menangani penderita depresi melalui konseling Kristen itu adalah sebuah hal yang mungkin. Kenapa mungkin? Karena proses integrasi yang dilakukan secara hati-hati dengan mengeliminir aspek yang tidak sejalan dengan Alkitab dan mengakomodasi aspek yang sejalan dengan Alkitab, itu kemudian bisa diintegrasi ke dalam strategi coping tersebut. Nah, dengan demikian strategi Alkitab pada integrasi Alkitab pada strategi coping Albert Ellis dapat menjadi masukan penting bagi konseling Kristen dalam menangani penderita depresi. Saya kira sampai di situ saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih banyak untuk pemaparannya, sungguh sangat memberkati kita semua, di mana penting sekali ya untuk konseling Kristen ini, di mana kita melihat saat ini banyak sekali orang yang mengalami depresi, bukan hanya orang di luar Kristen, tetapi orang Kristen juga banyak yang mengalami depresi, bahkan seperti yang tadi Pak Donald katakan, untuk hamba Tuhan sendiri saja, karena mengalami depresi itu sampai melakukan hal yang menurut kita itu di luar dari kehendak Tuhan. Nah, kita tahu bahwa strategi coping ini bisa diterapkan dalam konseling Kristen, tetapi kita harus berhati-hati karena dalam strategi coping ini ada yang pro dan juga kontra. Dan saya akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Iya, saya bisa ya. Kan Pak? Iya, saya mau nanya mengenai, minta tolong diulang lagi mengenai latar belakang masalah yang ada itemnya tuh, bahwa gejala emosi itu terbentuk bukan semata-mata suatu peristiwa, tapi terbentuk adanya keyakinan. Saya masih kurang mengerti, minta tolong dijelaskan lagi deh. Jadi dalam pemikiran atau pola pendekatan Albert Ellis dalam strategi copingnya, bagi beliau persoalan depresi itu bukan terjadi semata-mata karena ada masalah atau tekanan, tetapi bagaimana kita merespon masalah itu. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai sistem kepercayaan kita atau penilaian kita. Bagaimana kita menilai masalah itu yang kemudian banyak kali menyebabkan seseorang masuk atau terjebak dalam depresi. Jadi untuk menolong seseorang keluar atau terhindar dari depresi, dia harus memperbaiki sistem penilaian dia. Bagaimana dia menilai masalah itu, dan ketika kita mampu untuk menolong dia menilai masalah, misalnya dengan menguatkan dia dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini sebuah proses yang kita katakan integrasi kebenaran firman Tuhan itu ke dalam strategi coping Albert Ellis ini, maka orang itu dia ditolong untuk memikirkan yang baik atau menilai yang baik di tengah-tengah masalahnya dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi jawaban untuk pertanyaan Pak Uut itu tidak semata-mata kejadian masalah yang kita alami itu langsung berdampak depresi. Itu disebabkan karena bagaimana kita menilai secara salah masalah yang kita hadapi di dalam depresi itu, dan itu yang kemudian menjerumuskan kita atau menjebak kita ke dalam depresi. Kira-kira begitu Pak Uut, bisa menjawab? Dari masalah itu yang kan timbul suatu emosi ya. Dari masalah kan timbul suatu emosi. Nah, ini tapi terbentuknya adanya suatu keyakinan kepada kebenaran firman Tuhan akan timbul emosi itu, atau bagaimana? Bukan.
Jadi ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, waktu kita menilai sebuah masalah, maka justru kita akan ditolong supaya tidak bersikap emosi atau emosi kita tidak kemudian menjadi salah. Begitu. Nah, kenapa kemudian di tengah-tengah masalah kita larut dalam emosi? Karena kita sudah didahului dengan pemikiran yang salah terhadap persoalan masalah kita itu. Jadi berlarut-larut dalam pemikiran yang salah terhadap masalah itu membuat emosi kita jadi terganggu. Jadi kalau kita bisa memperbaiki sistem penilaian kita, misalnya menggantikan menilainya dengan kebenaran firman Tuhan, maka masalah itu tentu ya diminimalisir, tidak akan kemudian berujung kepada emosi atau perasaan kita yang terganggu. Begitu Pak. Tapi bukan masalah terbentuk, emosi bukan terbentuk dengan adanya keyakinan. Karena ini sebetulnya emosi bisa diatasi dengan adanya keyakinan kebenaran firman. Bukan terbentuk kalau saya. Bagaimana? Tapi ini kan emosi, tapi terbentuk adanya keyakinan, bukan suatu peristiwa. Nah, kalau saya mungkin pemikiran saya, emosi itu bisa teratasi dengan adanya keyakinan firman Tuhan. Ya itu seperti itu, Pak. Ya, tapi ini bukan terbentuk. Jadi sama seperti maksud Pak Umut. Jadi keyakinan kita yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan itu akan menghindarkan kita dari emosi negatif terhadap masalah yang kita alami. Emosi negatif ya, kalau kita menghadapi masalah kemudian kita bereaksi dengan emosi yang negatif. Nah, emosi yang negatif itu bisa kemudian ditolong untuk tidak sampai jatuh ke dalam emosi yang negatif ketika kita memperbaiki pemikiran kita, penilaian kita terhadap masalah itu. Misalnya dengan memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau menilainya dari sudut kebenaran firman Tuhan. Begitu, Pak Ulu. Iya, tapi itu kan bukan terbentuk, Pak. Bisa diatasi dengan adanya keyakinan, bukan terbentuk. Iya. Nanti kalau kita terbentuk adanya keyakinan nanti emosi timbul. Kan seperti itu jadinya. Bukan kalau seperti itu. Bukan emosi emosi teratasi dengan adanya keyakinan pada firman Tuhan. Iya, betul. Iman itu timbul dari firman Tuhan. Betul, Pak Ud. Apa yang Pak Ud sampaikan itu demikian teratasi seperti kan, bukan terbentuk kan. Teratasi adanya keyakinan. Itu yang saya makanya pemikiran saya di situ. Bukan terbentuk. Jadi intinya sama seperti apa yang Pak Ud maksudkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak mau pakai kata membentuk, itu akan menolong kita untuk mengatasi emosi yang negatif. Ya, begitu. Amin. Makasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Uut. Saya juga akan membacakan pertanyaan kedua Pak dari Pak Yusno. Pertanyaannya itu ada di kolom chat. Akan saya bacakan. Mohon dijelaskan apakah hubungan REBT, rasional emosi behavior terapi, pendekatan Albert Ellis dengan integratif Alkitab dalam menangani depresi? Apakah pendekatan dalam mengawinkan kedua strategi, satu REBT berdasarkan psikologi humanistik, satunya lagi prinsip-prinsip Alkitab yang tidak mungkin semua bagian dapat disesuaikan dengan psikologi? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yusno. Jadi memang tidak semua bagian dari psikologi itu bisa disinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian kita lihat misalnya dalam persoalan rasional, emosi dan behavior itu kemudian dalam taraf tertentu kita bisa kemudian mengintegrasikan kebenaran firman Tuhan yang kemudian menolong bagaimana persoalan rasional kita atau persoalan emosi dan juga nanti akan berpengaruh kepada tindakan atau perilaku kita. Memang
kita tidak bisa ya kemudian mengadopsi semua hal di dalam psikologi, secara khusus apa yang kita lihat dalam psikologi humanistik itu tidak bisa kita terapkan dalam konseling Kristen. Tapi misalnya dalam persoalan-persoalan pendekatan pada persoalan pemikiran atau rasional, lalu kemudian persoalan emosi, ya, dan persoalan juga bagaimana perilaku itu yang kita bisa lihat bahwa dalam kebenaran firman Tuhan ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa dijadikan bagian untuk membentuk persoalan rasional seseorang, persoalan emosi seseorang, dan kemudian perilaku. Ya, apa yang membentuk rasional itu pasti nanti akan membentuk emosi orang itu dan juga akan melahirkan bagaimana dari pemikiran, dari emosi yang baik akan melahirkan juga tindakan-tindakan yang baik. Jadi saya sepakat bahwa tidak semua hal dalam psikologi humanistik itu bisa kita gunakan di dalam persoalan konseling Kristen, tetapi apa yang dipikirkan oleh Albert Ellis tentang persoalan hubungan antara rasio, emosi, dan perilaku itu yang bisa kita integrasikan kebenaran firman Tuhan ke dalamnya untuk menolong kita misalnya dalam konteks konseling Kristen mengatasi persoalan depresi. Kira-kira itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari Pak Yusno. Saya harap itu bisa menjawab. Ya, saya kembalikan. Mungkin saya akhiri. Pak Doni. Ya, tidak dengar saya. Bisa bermanfaat untuk kita bersama. Putus. Nggak dengar suaranya. Ini suaranya nggak kedengaran. Maaf, Kak. Suara Bu Leni tidak kedengaran. Masih, Kak. Ya mungkin bisa diambil alih dulu sama yang lain ya. Mungkin sama moderatornya tadi, sama MC-nya tadi bisa diambil. Sepertinya jaringan Leni lagi terganggu. Apakah sudah? Mungkin mikrofonnya Pak Donald bisa di-mute dulu, Pak. Suara saya sudah terdengarkah? Sudah, Bu. Oke, jelas. Iya. Baik, mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sostenus Gebo MTH dan juga kepada Pak Donald Siwabesi MTH. Kiranya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi pelayanan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita akan foto bersama kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang bisa membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Kepada Saudara Andri untuk mengambil foto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi foto, Bapak Ibu. Boleh menyalakan kameranya. Kita akan foto sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Saudara Andri. Saya juga akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sertifikat itu akan diberikan kepada mahasiswa yang hadir dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita akan mengadakan kegiatan PKM 2 pada 30 September 2023 di GBI Cilegon. Dan yang ketiga itu kita juga akan mengadakan webinar internasional pada tanggal 4 Oktober 2023
pukul 2 siang. Jadi semoga kita semua bisa mengingat apa yang sudah disampaikan dan juga bisa ini mengikuti kegiatan-kegiatan dari STT Saint Paul Bandung. Kita sudah berada di penghujung seminar kita pada siang hari ini karena saya tahu ini sudah jamnya makan siang begitu ya. Jadi saya mohon minta kesediaan Ibu Viseta untuk menutup kita di dalam doa. Oke. Baik Ibu Leni, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh bersyukur kalau boleh hari ini seminar berjalan lancar, baik dan tidak ada kendala satu hal pun. Terima kasih Bapak untuk materi Pak Sostenes dan juga Pak Donald Siwa Besi, semua boleh menjalankan tugasnya dengan baik sehingga boleh membagikan ilmu pengetahuannya bagi kami semua mahasiswa. Tuhan terima kasih juga untuk setiap tangan yang sudah membantu pelaksanaan acara ini sehingga boleh berjalan baik, semua boleh memberikan hatinya sehingga boleh berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih juga untuk sinyal yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk STT kami Tuhan, kiranya STT kami tetap menjadi ruang yang baik untuk menyediakan seminar-seminar selanjutnya sehingga kami boleh diberikan pemahaman yang lebih lagi sebagai dasar kami untuk menjalankan pelayanan dan pekerjaan Tuhan nanti. Dan begitu banyak yang harus kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan kami hati untuk melayani, bukan melayani yang sudah ada, tetapi melayani orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini bukan hanya menjadi wacana, tetapi ini boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami. Kami boleh lakukan dengan sukacita, suka hati, dan semuanya bukan karena kami, tetapi karena nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pekerjaan kami. Juga Tuhan kami mohon kiranya Tuhan tetap menjaga kami supaya kami tidak stres, kami tidak depresi, dan kami tidak merasa khawatir tentang apapun yang ada di depan kami. Yang belum terjadi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tetapi pada saat ini kami semua serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri acara ini, kami mau melanjutkan semua aktivitas kami kembali, kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan dan penjagaan Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Viseta. Terima kasih. Berakhir sudah hari ini. Aktivitas kembali dan Tuhan Yesus terima kasih untuk mahasiswa dan seluruh STT Saint Paul Bandung. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita dimanapun berada. Terima kasih, mau pamit. Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati. Selamat istirahat, makan siang. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sos, Pak Donald. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sostenes. Terima kasih Pak Donald. Tuhan Terima berkati kasih. semuanya. Teman-teman semua. Banyak Pak Donald. Nah, saya mau telepon Ibu Carlo. Iya.